pagi, Bu Diana. Good morning, Bu Diana. Ya, hari ini ya belajar tematik. Kita berdoa dulu ya. Oke, Bu Diana mau minta tolong untuk Naomi lead the prayer ya. Yes. Preposition. Open your hands and close your eyes. The Lord's Prayer. In heaven. Oke, thank you Naomi. Nah, anak-anak akan belajar apa? Tema 3 benda di Semoga ya. Subtema 1 aneka benda di sekitarku ya. Ini ada rule-nya ya Nana ya, seperti biasa. Kalau mau menjawab pertanyaan nanti angkat tangan ya. Lalu jawab pertanyaannya, kita akan dengan cara berdiskusi. Anak-anak saling memberikan pendapatnya. Cek kehadiran dulu ya. Selamat pagi Angelin. selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi Vino. Selamat pagi Bennett. Selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi Benly. Oke, yuk kita mulai di sini ya. Adapun tujuan pembelajaran, anak-anak. Tujuan pembelajaran apa aja? Tema 3 dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita. Siswa mampu merancang dan menyusun kembali informasi secara lisan kayu ya, dengan percaya diri. Dengan menjawab yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menyimpulkan pengalamannya dalam berpendapat dengan tepat ya. Dengannya ya anak-anak, kita sudah belajar apa kemarin yang menolong sesama ya. Nah, hari ini anak-anak berpendapat ya, latihan berpendapat. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bangkit berdiri anak-anak ya. Nyanyikan dengan penuh semangat. Amin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda dari kayu. Kayu berasal dari hutan ya. Nah, Bu Diana punya lagu Tukang Kayu. Siapa yang pernah dengar lagu ini? Tukang Kayu. Nah. Ya, yang belum Bu Diana beri contoh ya. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu? Lihat, lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu ya. Bisa? Bisa. Semangat, yuk, semangat. Ya, yuk. 1, 2, 3. Katakan Aku saya tukang kayu, bagaimana caranya. Masih semangat anak-anak? Jojo, Vino, Samuel. Senyumnya mana? Oke, Bu Dina lanjutkan ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? pohon. Pohon apa? Ini adalah pohon jati ya.
Iya. Nah, kira siapa yang pernah Pernah lihat hutan. Ya. Hai. Hai, oke. Solin. Ya, terus anak-anak kalau di hutan apa? Lihat pohon-pohon. Lihat pohon-pohon. Diana pernah lihat hutan juga. Ya, Bu Jona pernah lihat hutan juga. Selin lihat hutan mana? Biasanya kalau di perjalanan pergi lihat hutannya di taman safari. Oh, lihat hutannya di taman safari. Siapa yang lihat hutannya di taman safari tadi siapa? Selin. Dino. Oh, Dino. Ya. Kalau Selin di sepanjang jalan ya. Iya. Oke. Dan saya ingatnya seluruh pepohonan. Oh ya, oke, good. Nah, kira-kira siapa yang tahu fungsi hutan itu apa? Dan apa yang terjadi jika kita tidak menjaga hutan? Nah, hari ini akan rusak. iya, hutan akan rusak. Nanti kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar fungsi hutan dan apa yang terjadi jika kita tidak menjaga hutan. Nanti nggak bisa nafas lah, ya ada pohon. Tumbuh-tumbuhan itu memberikan sirkulasi udara ya. Oke, Bu Jona mau minta tolong. Selin, oke, Selin. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang, memiliki kelebihan dan kekurangan. Udah labu. Oke, stop Selin. Yang kedua, Clementia. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Ya, oke, thank you Selin, thank you Clementia. Oke, nah dari bacaan benda dari kayu tadi ya anak-anak, kira-kira apa yang anak-anak bisa peroleh dari bacaan itu? Menceritakan tentang apa? Kayu. Menceritakan tentang kayu. Ya. Apalagi? Kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihan dan kekurangan kayu. Oke, good, Kenzo. Apalagi? Manfaat kayu. Manfaat kayu. Ya, manfaat kayu dan sifat-sifat kayu. Ya, sifat-sifat kayu. Oke, good. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Buatlah kalimat tanya sesuai dengan bacaan tadi. Siapa bisa? Kalimat tanya. Apa manfaat kayu? Apa Kenzo? Apa manfaat kayu? Jawab. Apa manfaat kayu? Apakah kayu bisa Manfaat kayu. Oke. Terus apa lagi? Oh, Ya, Pino. sifat-sifat kayu? apakah kayu lebih kuat kalau pakai cat? Apakah kayu lebih jika gunakan cat ya, Pino? Ya. Cat. Terus tadi Clementia apa? Apa saja sifat-sifat kayu? Ya, apa saja sifat kayu? Ada yang mau melengkapi lagi? Apakah gampang memotong kayu? Ataukah
Bagaimana kayu. Gampang memotong kayu. Bagaimana lebih tepatnya apa anak-anak? Bagaimana cara memotong kayu? Bagaimana cara memotong kayu? Apakah kayu kuat? Apa? Apakah kayu kuat? Ya, apakah kayu? Apa saja benda yang terbuat dari kayu? Apa saja Benda benda yang terbuat dari kayu. kayu? Oke, good. Apakah susah memotong kayu? Apakah susah memotong kayu? Masuknya di sini, Kai. Bagaimana cara memotong kayu? Oke, good. Nah, ini adalah kalimat-kalimat tanya yang berhubungan dengan teks baca. Ya, good job, Pispi. Kita lanjut ya. Kalau Bu Diona, kalau menurut Bu Diona ini kalimat tanyanya ya, apakah kelebihan dan kekurangan kayu? Bagaimana cara kayu diperoleh? Mengapa kayu sebagai perabot rumah tangga? Ya, oke, good job anak-anak. Masing-masing memiliki pendapatnya ya. Oke, nah sekarang anak-anak sekarang adalah menyebutkan kira-kira benda-benda apa saja ya yang terbuat dari kayu. Meja kopi. Lemari. Ya. Nah, Kursi. ya, oke, good. Nah, Bu Diona mau menunjuk Meja ya. Pintu ya, good. Nah, anak-anak ini adalah meja dan kursi. Ini terbuat dari apa ya? Kayu. Sedangkan sticknya sendiri nih, sticknya Terbuat dari kayu. dari kayu. Ya, good job. Oke, yang Terus kertasnya kan dari pohon juga, Bu. iya, kayu dari pohon juga. Oke, good. Kalau Bu Diona menunjukkan ini anak-anak, ini apakah dari kayu? Enggak, itu bukan dari kayu. Dari plastik. Ya, dari plastik. Oke. Nah, ini apa? Kayu. Nah, sekarang anak-anak Diona memberikan ini ada kertas. 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 Ya, dari kertas. Kertas. Ya, Boleh. ya. Bola kertas dari kertas. Bola kertas. Ya, tunggu sebentar. Yang Bu Diona mau tanyakan adalah apakah bola dari kertas ini dari kayu juga anak-anak? Iya, dari kayu. Dari pohon. Iya, dari serat-serat kayu yang diolah sehingga menjadi kertas. Oke, good job. Ya, Bu Diona mau memutarkan video anak-anak. Hasil benda-benda ya yang terbuat dari kayu. Nah, ini ada video. Tunggu, apakah suaranya terdengar? Ya. Apa kabar? Nah, Bu Diona di sini akan memberikan salah satu contoh ya. Enggak, Bu Diana nggak pakai kacamatanya. Atau di Ini adalah kita sengon. Bentuk pohon kayu sengon dia menjulang tinggi ya anak-anak ya. Nah,
Berdasarkan sumber yang Bu Diana peroleh dari Surya Negara dan Lemans pada tahun 1993, kayu sengon memberikan manfaat serta keuntungan yang tinggi. Misalnya untuk produksi kayu pertukangan, bahan bangunan ringan di bawah atap, bahan baku bubur kertas, dan untuk pembuatan kertas. Untuk pembuatan kertas juga ya. Peti kemas yang sebelum diolah. Anak-anak, ini adalah salah satu hutan kayu jati ya. Di sini di belakangnya Bu Diana ada pohon jati, di mana ya kayu jati ini kualitasnya lebih kuat daripada kayu. Bisa dilihat kayu jati. Untuk penebangan sendiri tidak seenaknya ya, ada umurnya. Jadi kayu jati yang tua itu lebih bagus kualitasnya. Oke, paham anak-anak? Nah, apa akibat jika tidak menjaga hutan? Tanah longsor, banjir, tanah Kebakaran hutan. Kebakaran hutan ya. Nah, kalau itu tadi apa akibat dari kita tidak menjaga hutan, apa aja tadi anak-anak? tanah longsor, Banjir. Hutan. banjir, Kebakaran hutan. kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan. Oke, good job. Nah, sekarang Bu Diana lanjutkan ya. Nah, ini nanti ya anak-anak meringkas ya, meringkas bacaan dari benda dari kayu ya. Tulis ringkasan lalu dipresentasikan dan hasil videonya ya, video presentasi kirim ke alamat emailnya Bu Diana ini. Oke, paling lambat Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 17 ya. Nah, anak-anak di sini ya, manfaat dan menjaga hutan. Nah, di sini ada bacaan. Siapa mau membaca? Angel. Oke, ya Angel. Oke, Naomi nanti setelah Angel ya di next slide-nya Bu Diana ya, Naomi. Oke, ya Angel dulu yuk. Hari Minggu, Rina diajak Naomi. Dengan udara yang sangat sejuk dengan angin sepoi-sepoi, Rina sangat Manfaat dari hutan sengon ya, yang Bu Diana beri contoh di sini adalah hutan sengon, kayu sengon. Tadi apa aja? Bu Diana sudah tampilkan melalui video. Manfaatnya apa aja? manfaatnya untuk membuat bahan kayu pertungangan. Ya, membuat bahan kayu pertukangan. Terus apa lagi, Kenzo? Bubur kertas, Lalu bahan pembuatan kertas. Nah, di sini anak-anak berikan pendapat kalian, apa yang terjadi jika hutan tidak dijaga? Apa saja tadi? Akan rusak, kehilangan longsor dan kebakaran hutan. kehilangan bahan pembuatan kertas. Banjir, tanah longsor, Dan kebakaran hutan. Terus apa lagi? Ada yang lain? Kehilangan bahan membuat kertas dan membuat kayu. Ya, kehilangan apa? Bahan kertas dan kayu. Ya, bahan kertas
Kita tidak bisa hidup karena kita tidak mempunyai oksigen. Apalagi karena tidak bisa disebutkan lagi tadi. Oh ya, jangan. Karena tidak ada oksigen. Napas karena tidak ada oksigen. Ya. Tidak bisa hidup karena kita tidak mendapat oksigen. Pepohonan hilang, tidak ada udara bersih. Ya, job. Lalu Binatang akan kehilangan tempat habitatnya. pinter ya, binatang akan kehilangan habitatnya. Binatang akan Berkurang, makanan kita akan semakin berkurang. pinter ya. Oh, ucap ya, Pispi. Oke. Nah, itu ya yang terjadi jika hutan kita tidak dijaga ya. Banyak dampaknya ya, manusia ataupun hewan ya. Ada pertanyaan sebelum Bu Jona lanjutkan? Tidak. Nah, kira-kira ya anak-anak, yuk, berikan pendapat anak-anak nomor 2 dulu. Bagaimana cara mengembalikan hutan yang rusak? Ada yang tahu? Menanam pohon. Menasihati kawan-kawan agar tidak menebang pohon sembarangan. Ya, tunggu. Sebutkan satu-satu. Sebutkan satu-satu. Ya, Clementia. Menanam pohon kembali. Ya. Tidak menebang pohon. Ya, menanam kembali pohon. Ya, apa namanya? Jam itu terbuat dari kayu. Iya, origami dari kayu manusia. Iya, kalau itu juga Origami, ya. kertas kok. Origami itu kan kayak kertas kecil berwarna. Iya, yang diberi warna. Oke, kita kembali ke nomor 4. Merupakan cerminan sila Pancasila keberapa? Memberikan suatu pendapat. Keempat. Iya, siapa yang menjawab sila keempat? Enzo, oke. Sila. Ini apa tuh anak-anak? Itu gambar burung Garuda. Burung Garuda tadi. Garuda Pancasila. Ya. Nah, tadi menghargai orang lain. Kira-kira itu tadi kan sila keempat. Lambangnya apa ya? Sila Kepala banteng. Permainan bola kayu dilengkapi dengan bola kayu dan alat pemukul seperti serta gawang kecil. Ya. Nah, anak-anak sekarang kita akan belajar melempar dan menangkap bola, namun tidak menggunakan bola kayu. Cara melempar bola. Pegang bola, lempar ke arah atas. Ya, bukan dari bawah. Salah. Jadi dari atas. Paham? Nah, di saat akan menangkap bola, kedua tangan adalah sebagai bentuk. Nah, hap, hap. Perhatikan video berikut ini. 4. Nah, itu adalah contoh ya cara melempar bola. Kakaknya. Sekarang yang kedua adalah cara menangkap bola. Ya, itu adalah cara menangkap bola. Tadi ya menggunakan bola yang kecil. Nah, sekarang menggunakan bola yang besar. Ya. Ya, seperti itu ya. Itu adalah menggabungkan melempar dan menangkap bola.
Selamat mencoba. Menangkap bola. Nah, dari video dan ilustrasi gambar tadi, kira-kira gerakan melempar bola itu sikapnya bagaimana, Nana? Sikap tangannya bagaimana? Sikap tangannya mengayun ke atas. Mengayun ke atas, betul. Nah, kalau menangkap, sikap tangannya bagaimana? Gerakan menangkap bola, sikap kedua tangan, Kedua tangan mencangap untuk menangkap bola. mencangap, ya, Mencangap. membuka, ya. Kedua tangan membuka untuk Menangkap bola. ya, good job. Nah, caranya ya kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti lingkaran, lalu kita jadikan satu ya. Kita ambil isolasi. Nah, itu sudah cukup ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, seperti ini. Nah, jadilah bola. Oke, anak-anak sudah menyiapkan kertas. Bu Diona boleh pakai koran enggak? Boleh pakai koran. Jana juga pakai koran. Usahakan nanti kertas yang digulung-gulung bentuknya bulat ya. Pada akhirnya adalah bulat. Ini kertas. Siapa yang sudah jadi? Nah, Bu Diana sudah jadi. Siapa sudah jadi? Jojo. Jojo, mana nak? Coba lihat nak. Jojo dan Bu Diana sudah selesai. Angel, oke, good job. Ya, good job. Angel, Rafael sudah selesai. Renata, Elin, oke, good job. Sudah selesai Bu Diona. Seperti ini Bu Diona. Seperti ini Bu Diona. Ya, Safia. Ya. Oke, yang belum selesai nanti dicoba di rumah ya. Tunggu sebentar, Bu Diana mute dulu. Ya, Kenzo mau bicara apa, nak? Bulannya Kenzo kalau kayak jadi siomay malahan. Nanti dirapikan lagi ya, Kenzo ya. Diana, Ayanda. Oke, good job Clementia. Yang belum selesai nanti dilanjutkan lagi di rumah ya. Oke, Bu Diana lanjutkan. Udah, Miss. Oke, good job Renata. Mana, nak? Oke, ya, good job. Sudah. Oke, siapa yang sudah? Oke, Gendis. ya, oke, good job Gendis. Nah, anak-anak di sini ya, perhatikan lagi skrinnya Bu Diona ya. Nah, kira-kira tujuan meringkas suatu teks bacaan, meringkas itu fungsinya untuk apa tuh anak-anak? Supaya memahami apa? Supaya memahami isi bacaan. Ya, isi bacaan. Ini kok nggak punya tak? Menurut anak-anak ya, sikap yang tepat dalam melaksanakan diskusi atau musyawarah itu apa? Kira-kira apa anak-anak? Harus menghormati apa?
pendapat orang lain. Dapat orang lain. Oke. Nah, bagaimana apa anak-anak? Kalau Ketika menangkap bola, tangan membuka untuk menangkap. ada pertanyaan anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bu Diana lanjutkan ya. Nah, ini pengamalan, contoh pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah yang mencerminkan sila keempat apa? Menghargai pendapat orang lain. Atau kita tidak menjaga hutan dengan baik, maka kita menjaga hutan dengan baik, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor ya. Kalimatnya yang benar dari jawaban ini kira-kira apa? Yang akan terjadi jika kita tidak merawat hutan. Ya, oke. Ulangi Kenzo. Apa yang terjadi jika kita tidak merawat hutan? Ya, Bu. Apa yang Bagaimana cara dan ya, pertanyaannya membuat pertanyaannya sesuai dengan jawaban yang sudah ada ya anak-anak ya. Apa yang terjadi jika tidak menjaga hutan? Jawabannya adalah jika tidak menjaga hutan dengan baik maka terjadi banjir dan tanah. Pertandingan ini kira-kira anak-anak, ini apa toh pertandingan apa ini? Sepak bola. Satu tim sebelah ya. Malam sepak bola sama Ya, oke anak-anak, mengenai tema 3 ini Rutu. kalian merasa senang nggak belajar mengenai hutan dan kayu, terus membuat bola dari kertas? Senang. Kenapa senangnya? Sekarang dari toilet. Terjadi Pengalaman baru. Jadi kita tahu cara-cara apa anak-anak merawat hutan. ya, atau menjaga hutan. Nah, yuk disimpulkan hari ini belajar apa aja? Apa? Coba. Ayo. Terus? Hutan. Terus? Ya, terus? Jangan menangkap bola. Jangan menangkap bola. Oke, good job ya. Oke, nah anak-anak ini nanti tugasnya semuanya dikumpulkan paling lambat dari Sabtu ya, tanggal 23 pukul 17 di emailnya. Oke, nah nanti ya anak-anak mengerjakan hal yang melalui ya. Jika anak sudah tuntas, anak-anak mengerjakan yang tuntas bisa revisi ya. Oke, nah ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, terima kasih. Ya, Kita siapa? pakai satu kertas saja nih. Ya, siapa Soalnya kertasnya soalnya besar. Ya, oke. Nggak apa, Kai. Yang sudah jadi tunjukkan ke kamera bola kertasnya. Saya belum. Terus nanti dikirim kemana? Email aku Diana. Ya, ke emailnya Bu Diona ya.
Oke, ya good job Naomi, George, Rafael. Oke, Sharon, good job, almost done ya. Me too. Ya, Benly, oke, good. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Jona tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar dengan baik ya anak-anak ya. Ya. Terima kasih. Bye-bye.